Oh, kami sujud karena Muhammad memuji Tuhan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejakku dua yang dirahmati Allah. Langit Makkah semakin gelap. Bukan karena mendung, tapi karena kebencian yang menggumpal di dada kaum Quraisy. Bumi tempat Nabi berpijak serasa semakin sempit. Setiap helaan nafas kaum muslimin dibarengi dengan rasa was-was. Siapa lagi yang akan disiksa hari ini? Di tengah himpitan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebuah cahaya harapan di seberang lautan, sebuah negeri Kristen yang dipimpin oleh raja yang adil, di mana tak seorang pun yang dizalimi di sisinya. Negeri bernama Habasyah atau Ethiopia. Malam ini kita akan mengikuti jejak langkah para sahabat yang mengendap-endap di kegelapan malam, meninggalkan tanah air demi menyelamatkan iman. Kita juga akan mengupas tuntas sebuah peristiwa kontroversial yang sering dijadikan senjata oleh musuh-musuh Islam untuk menyerang Nabi. Kisah Gharanik atau yang disebut ayat-ayat setan. Benarkah Nabi pernah memuji berhala atau itu hanya hoaks terbesar dalam sejarah? Simak ulasan mendalamnya di episode ini. Bulan Rajab, tahun kelima kenabian, situasi Makkah sudah tak tertahankan. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah. Dengan hati berat, mereka berkemas meninggalkan rumah yang mereka bangun, tanah tempat mereka lahir, demi mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Mereka berangkat diam-diam membentuk kelompok kecil, mengendap-endap di kegelapan malam menuju pelabuhan Syuaibah. Total ada 10 laki-laki dan 5 wanita. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya yakni Ruqayyah putri Rasulullah. Ada juga Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan Ja'far bin Abi Thalib. Nabi bersabda dengan haru tentang Utsman dan Ruqayyah. Mereka adalah keluarga pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Nabi Ibrahim dan Lut. Ada momen menarik saat Laila binti Hatmah dan suaminya Amir bin Rabi'ah sedang berkemas. Tiba-tiba muncul Umar bin Khattab. Saat itu Umar masih kafir dan sangat kejam. Laila ketakutan. Tapi anehnya kali ini Umar tidak marah. Umar bertanya, mau kemana wahai Ummu Abdillah? Laila menjawab dengan berani, kalian menyiksa kami. Kami akan pergi ke bumi Allah di mana kami tak akan diganggu lagi. Di luar dugaan, Umar berkata dengan lembut, semoga Allah menyertai kalian. Lalu ia pergi. Laila kaget dan melapor kepada suaminya. Tapi suaminya menjawab dengan sinis, kamu berharap Umar masuk Islam? Demi Allah, keledai bapaknya akan masuk Islam lebih dulu daripada dia. Rombongan kecil itu berhasil naik kapal menuju Ethiopia dengan ongkos setengah dinar. Kaum Quraisy yang sadar buruannya kabur, mengejar sampai ke tepi pantai. Tapi terlambat, mereka hanya menemukan jejak kaki di pasir dan deburan ombak yang seolah mengejek kegagalan mereka. Tak lama setelah kepergian sahabat ke Ethiopia, terjadilah sebuah peristiwa yang menggemparkan Makkah. Suatu hari di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW datang ke Ka'bah. Di sana berkumpul para pembesar Quraisy. Tiba-tiba Nabi membacakan surah An-Najm. Ayat demi ayat dilantunkan dengan indah. Orang-orang kafir yang biasanya bising mendadak terdiam, terhipnotis oleh keagungan sastra Al-Quran. Hingga sampailah pada ayat terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah dia. Nabi kemudian bersujud dan anehnya seluruh orang kafir Quraisy ikut bersujud. Tak ada satupun dari mereka yang mampu menahan diri. Dahi-dahi mereka yang sombong itu mencium tanah bersama Nabi. Berita ini menyebar seperti kilat. Quraisy sudah masuk Islam. Quraisy sudah damai dengan Muhammad. Kabar ini bahkan sampai ke telinga para pengungsi di Ethiopia, membuat sebagian dari mereka nekat pulang ke Makkah karena mengira situasi sudah aman. Namun, di balik peristiwa sujud bersama ini muncul sebuah riwayat yang kontroversial. Ada desas-desus yang menyatakan bahwa saat Nabi membaca surah An-Najm ayat 19-20 tentang berhala Lata, Uzza dan Mana, setan menyisipkan kalimat pujian. Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itulah burung-burung yang mulia dan syafaat mereka sangat diharapkan. Konon, karena kalimat inilah orang Quraisy senang dan mau bersujud. Mereka berkata,
Nah, sekarang Muhammad sudah mengakui Tuhan kita. Riwayat ini dikenal dengan istilah gharanik atau ayat-ayat setan. Tapi sahabat, benarkah Nabi pernah memuji berhala? Bedah dengan nalar yang sehat dan mari kita bedah dengan nalar yang sehat dan dalil yang kuat seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahli tahqiq. Pertama, mustahil Nabi berbohong atau dipengaruhi dengan Allah menjaminnya di dalam surah Al-Haqqah. Seandainya Muhammad mengada sebagian perkataan atas nama kami, niscaya kami potong urat nadi jantungnya. Faktanya, Nabi tetap hidup 23 tahun setelah itu. Allah juga menjamin dalam surah Al-Isra, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu setan, tidak punya kekuasaan atas mereka. Jangankan di alam nyata, dalam mimpi pun setan tidak bisa menyerupai Nabi. Masa iya di saat Nabi sedang menerima wahyu, setan bisa membajak lidah Nabi? Mustahil. Kedua, ketidakcocokan konteks. Isi surah An-Najm itu dari awal sampai akhir adalah celaan terhadap berhala. Sangat aneh jika di tengah-tengah celaan tiba-tiba tersalip pujian. Itu seperti orang yang sedang marah-marah besar, tiba-tiba memuji musuhnya, lalu marah lagi. Tidak masuk akal secara bahasa maupun logika. Ketiga, cacat sejarah atau anakronisme. Riwayat menyatakan kabar perdamaian ini sampai ke Ethiopia sehingga sahabat pulang di bulan Syawal tahun kelima. Padahal sahabat baru berangkat di bulan Rajab. Jarak Makkah Ethiopia itu jauh, harus menyeberang sungai. Mustahil dalam waktu 1 bulan, yakni Ramadan ke Syawal, berita itu bisa sampai ke Ethiopia, lalu sahabat berkemas dan pulang lagi ke Makkah. Belum ada WhatsApp atau pesawat terbang di saat itu. Keempat, bantahan dari para ulama hadis. Imam Baihaqi, Imam Bukhari, Imam Nawawi, hingga Ibnu Hazm semua sepakat riwayat Gharanik itu palsu. Sanadnya lemah, riwayatannya tidak jelas dan isinya bertentangan dengan akidah. Ini adalah bikinan kaum zindik, yakni orang yang berpura-pura Islam untuk merusak jalan Islam, agar orang ragu pada Al-Quran. Sahabat jazakullah, jadi apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah kekuatan Al-Quran itu sendiri. Surah An-Najm begitu dahsyat, begitu menghantam jiwa sehingga orang-orang kafir Quraisy itu terbawa suasana dan refleks ikut bersujud karena takut dan takjub. Bukan karena Nabi memuji berhala mereka, tapi dasar orang sombong setelah sadar dari hipnotis Al-Quran mereka malu. Waduh, kok saya ikut sujud? Maka mereka menggelar cerita bohong itu. Oh, kami sujud karena Muhammad memuji Tuhan kami. Itu hanyalah alasan untuk menutupi rasa malu mereka. Fitnah Gharanik telah kita luruskan. Hijrah ke Ethiopia telah terjadi. Namun di Mekah, 2 raksasa masih belum masuk Islam, yakni Hamzah, sang singa pemburu, dan Umar, sang algojo. Kapankah hidayah akan menyentuh hati mereka? Tunggu kisahnya di episode selanjutnya. Tetap pantau Jejak Qudwah. Tetap pantau channel Jejak Qudwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.